Selamat pagi lagi buat teman-teman yang sudah bergabung. Sudah berapa orang ini? 30. Kita tunggu sebentar lagi ya, jam 9 akan kita mulai. Oke. Mbak Nila. Hai, pagi. Pagi-pagi. Oke, pesertanya juga sudah mulai bertambah ya. Baik, kita buka aja karena sudah jam 9 juga. Selamat datang di acara Parents Talk, hasil kolaborasi dari Nina Noci, Arete Consultant, dan Kiddy Wings Learning Center. Kami bertiga itu apa? Nanti akan ada sesi perkenalannya sendiri-sendiri. Atau kalau mau lebih up close and personal gitu, bisa follow di Instagramnya ya, di sosial media kita masing-masing. Kita bertiga punya Instagram. Oke, selamat bergabung. Sekali lagi buat teman-teman yang baru join. Oke. Semoga semua sehat ya, kesehatan jiwa dan raga. Sekarang ini memang harus dijaga betul supaya fit badannya. Kemudian kesehatan mental juga perlu dijaga. Selain kita menjaga kesehatan mental kita sendiri, juga menjaga kesehatan mental anak-anak kita. Itu yang susah juga sebenarnya, karena anak-anak itu kan waktunya bermain sebenarnya ya, cuman pandemi ini memaksa mereka harus tetap di rumah, jadi pinter-pinternya kita lah sebagai orang tua harus kreatif. Parents Talk kali ini sebetulnya yang pertama Parents Talk kita, ini mengambil tema media sosial dan identitas diri remaja. Bagaimana sih peran orang tua di situ, begitu. Yang dinamakan remaja itu kan sebenarnya dari usia 12 sampai 18 tahun ya, sepertinya kalau saya nggak salah ingat. Dan umur-umur 10-11 itu kan sebenarnya udah pre-remaja, jadi sebenarnya udah bisa ikutan. Bahkan yang usianya di bawah itu juga bisa banget ikutan buat bekal kita nanti gitu. Jadi kan ilmunya bisa disimpan dulu. Dan lagian anak-anak sekarang kan mulai usia-usia kecil juga sudah pegang HP ya, entah itu HP-nya sendiri atau HP-nya orang tua untuk berkegiatan gitu ya, untuk daring, untuk apalah kadang gurunya minta untuk diupload di sosial media atau apa gitu. Jadi memang harus kita bekali, sebelum kita membekali ke anak-anak, kita dulu yang belajar gitu kan. Nah, acara ini sebenarnya diadakan dalam rangka Hari Anak Nasional 2021. Bapak Ibu di sini mungkin ada yang tahu tema besar Hari Anak Nasional tahun 2021 ini apa? Ada yang tahu? Tema besarnya Hari Anak Nasional? Oke, Hari Anak Nasional tahun ini tema besarnya yaitu Anak Terlindungi Indonesia Maju. Jadi kita berusaha untuk melindungi anak-anak dari gempuran internet dan media sosial itu demi memajukan Indonesia. Sedikit bercerita, sebetulnya latar belakang kenapa kami memilih tema media sosial dan identitas diri remaja ini adalah kenyataan bahwa pandemi ini mau nggak mau memaksa anak-anak kita untuk intens gitu, bersosial media. Karena dari mana lagi mereka mau terkoneksi dengan teman-teman sebayanya kan. Dan orang nggak pandemi aja kadang main sosmed gitu. Gimana pandemi saat ini yang mau nggak mau berkomunikasi dengan teman-temannya ya pakai sosmed atau pakai WhatsApp atau pakai HP. Kayaknya kok untuk anak-anak remaja ini kok juga kurang gaul gitu loh kalau nggak pakai sosmed. Terus udah pakai sosmed itu kan rasanya kok kurang kurang aja gitu kalau misalnya like sama followernya sedikit, ya nggak sih? Maka segala tuh dilakukan gitu untuk demi mendapatkan likes dan follower yang banyak. Padahal
sebetulnya belum tentu diri aslinya sendiri di dunia nyata itu seperti itu gitu. Entah remaja itu kan identik dengan konformitas ya, entah dia ikut-ikutan yang lain, entah dia ikut-ikutan yang lagi ngetrend demi mendapatkan banyak likes dan follower. Jadi identitas dirinya bingung dia. Aku sebenarnya seperti apa sih gitu. Nah, itu yang harus kita orang tua antisipasi sebetulnya. Bisa nggak sih sosmed itu justru menjadi tempat mencari identitas diri yang baik untuk remaja? Bisa nggak sih remaja itu menggunakan sosial media untuk mendapatkan identitas dirinya gitu? Terus bagaimana sih orang tua terus berperan? Orang remaja aja ditanyain udah langsung pasang apa namanya tampang nggak bersahabat gitu ya. Kayak apa sih? Jangan jangan tanya-tanya deh gitu. Atau paling cuman menggedikan bahu nggak tahu gitu. Rasanya tuh kesel, rasanya tuh gimana sih aku ingin tahu anakku tuh ngapain aja gitu. Sebenarnya orang tua tuh harus berperan seperti apa sih dan bagaimana nanti kita apa namanya belajar lah, kita belajar bersama. Saya juga mau belajar nih sama Mbak Tea gitu. Halo untuk teman-teman yang barusan bergabung, semoga sehat semua. Oke, mungkin kita bisa masuk ke mulai ke perkenalan Kiddy Wings mungkin ya, atau mau menunggu dulu, Mbak Rika? Boleh kenalan. Oke, kita mau kenalan. Nah, ini dia Mbak Rika. Mbak Rika ini adalah ownernya Kiddy Wings Learning Center. Mungkin Mbak Rika bisa mulai aja perkenalannya ya. Terima kasih. Oke, selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga suara saya kedengeran ya. Ini saya pakai masker karena lagi di kamar bersama suami yang sedang tergeletak. Oke, jadi saya Rika Yulianti, pemilik dan juga edukator di Kiddy Wings Learning Center. Kiddy Wings Learning Center itu family center learning intinya. Jadi di situ awalnya dulu idenya adalah menjadi komunitas untuk anak-anak beraktivitas. Jadi saya punya kegiatan seperti holiday program, kemudian ada klub-klub, klub reading, klub book, klub dancing, klub arts and craft gitu ya. Cuma dan yang paling utama sebenarnya bahasa Inggris gitu. Kebetulan karena pandemi jadi saat ini saya hanya fokus di satu kegiatan yaitu English Learning Online. Itu sih. Dan kegiatan lainnya jelas seperti Parent Talks ini, saya sudah beberapa kali kolaborasi dengan Arete dan juga Nina Noci. Dan kita kebetulan punya visi misi yang sama terkait dengan isu-isu kesehatan mental keluarga dan juga anak. Jadi kita memilih tema ini juga menurut kita agak sedikit hype, di mana pandemi membuat anak-anak lebih lekat dengan gadget dan memang kita perlu tahu banyak nih sebagai orang tua bagaimana supaya kita bisa mendampingi anak dalam bermedia sosial. Oke, sepertinya itu dulu dari saya. Salam kenal semuanya. Semoga bisa ngintip-ngintip IG-nya Kiddy Wings Learning Center atau juga di FB-nya juga ada. Selanjutnya saya kembalikan pada Mbak Nina. Selamat mengikuti Parent Talk ini. Silakan banyak bertanya, banyak berdiskusi dengan narasumber yang oke punya pokoknya. Oke. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Rika. Ya, sedikit menambahkan tentang Kiddy Wings ini ya. Sebetulnya Kiddy Wings ini keren banget loh. Maksudnya ini bukan promosi loh ya. Ini pengalaman pribadi. Karena anak saya juga suka ikut kegiatan-kegiatan di Kiddy Wings, terutama untuk holiday program dulu sebelum pandemi ya. Aduh, pandemi ini kayaknya memaksa kita untuk bentuk gitu ya. Nah, sekarang mungkin bentuknya adalah online. Cuma dulu waktu offline itu seru banget. Jadi mereka banyak bekerja sama atau kolaborasi dengan komunitas-komunitas, misalnya kayak menanam mengajak anak-anak untuk menanam itu kolaborasi sama komunitas apa, Mbak Rika? Dulu lupa aku. Komunitas tanam apa ya? Saya juga lupa. Itu 3 tahun yang lalu. Iya, udah lama ya.
Iya, jadi memang kemudian ada klub baca juga. Jadi pernah mendatangkan penulis buku anaknya itu bacain dongeng untuk anak-anak. Terus kalian anak-anak bisa mendapatkan buku di situ dengan harga yang diskon gitu. Kemudian ada juga dance club. Jadi kegiatannya itu sangat bervariasi. Jadi untuk yang di Jogja nanti kalau misalnya pandemi insya Allah cepat selesai, kita bisa bersama-sama lagi di situ di Kiddy Wings Clubhouse itu. Jadi ini langganan anak saya kalau holiday program. Misalnya kalau holiday panjang banget, bingung anaknya mau dikemana ini. Terus anaknya mau dikasih kegiatan apa. Kebetulan Kiddy Wings Clubhouse ini buka apa namanya holiday program dengan kegiatan yang bermacam-macam. Jadi ya sudah kita masukkan ke situ. Banyak ketemu teman-teman baru juga gitu. Jadi top banget lah. Kasih Mbak Nina Sama-sama testimoninya. testimoni. Sekarang Doakan mungkin semoga kita pandemi selesai ya. Oh iya, amin. Itu doa kita semua. Oh, pandemi selesai ya. Oke. Terima kasih Mbak Rika. Sekarang mungkin kita masuk ke perkenalan Nina Noci. Akan diperkenalkan oleh Mbak Oci. Halo Mbak Oci. Hai, thank you. Hai. Iya, Thank you, jadi Mbak Nina. Aku share screen ya, sedikit kali ya. iya. Gimana kabarnya Mbak Oci? Baik, Alhamdulillah. Oke, Oke, aku silakan. boleh langsung? Boleh, boleh. Iya, udah nggak sabar banget nih. Jadi ini nih, aku di sini Oci. Aku sebenarnya bersama Mbak Nina sendiri. Ini kita yang menginisiate untuk punya ninanoci.id. Nah, ninanoci.id ini apa, teman-teman? Gitu ya. Ninanoci.id ini sebenarnya kita kita toko buku anak dan workshop untuk anak, tapi kita juga ingin punya community juga ya dari situ. Community seperti apa gitu. Di sini kita sebenarnya kepengen menarget para orang tua juga gitu ya, supaya lebih aware gimana sih caranya menumbuhkan cara-cara belajar yang menyenangkan buat anak gitu. Karena apa? Karena ini menurut kita adalah penting sekali gitu ya. Dimana zaman sekarang anak nggak suka belajar, dia menjadi penting banget karena zaman terus berubah gitu. Ibarat kita harus agile gitu ya, kalau misalnya bahasa-bahasa anak sekarang gitu kan. Nah, terus apa nih medianya supaya kita bikin anak-anak atau community dari kita itu akhirnya bisa merasakan belajar tuh menyenangkan gitu kan. Yang pertama, kita nih punya banyak workshop juga ya yang kita adakan ketika dulu kita efektif punya offline workshop gitu. Ini adalah contoh-contoh workshop yang kita lakukan bersama para ahlinya untuk kayak misalnya gimana sih supaya anak-anak itu bisa belajar mengenai tubuh mereka sendiri, kemudian mengenai self esteem mereka gitu dengan cara yang semenyenangkan mungkin. Terus anak-anak juga kita ajak praktik untuk mengenal sistem. Kemudian kita juga punya workshop untuk anak-anak belajar fashion design. Jadi di sini adalah materi-materi belajar yang jarang biasanya didapatkan di sekolah. Dan kita pengen memperkenalkan itu ke anak-anak gitu. Oh, ternyata kan bisa belajar hal-hal di luar sekolah dengan cara yang menyenangkan juga gitu pastinya. Dan juga misalnya cara merangkai listrik gitu, itu kayak life skill yang basic banget, di mana anak-anak juga kita ajak untuk tahu dari sedini mungkin gitu. Ya, itu mungkin Mbak Nina sekilas banget yang aku bisa sharing ke teman-teman soal Ninanoci ya. Jadi kalau misalnya mau tahu lebih banyak, upcoming workshopnya kita online maupun offline, kemudian juga tadi kita punya buku-buku yang kita kurasi di sana, bisa banget ya balik tengokin ke ninanoci.id di Instagram gitu. Thank you Mbak Nina. Oke. Thank you Mbak Oci. Iya, sedikit bercerita juga nih tentang Nina Noci, karena kebetulan saya barengan Mbak Oci ini bikinnya Nina Noci ini. Nina Noci itu sebenarnya nama kita berdua, Nina and Oci gitu. Jadi biar gampang diingat jadi Nina Noci gitu. Nina Noci ini sebenarnya toko buku anak, tapi kita juga menyediakan workshop anak. Prinsipnya sih seperti tadi yang Mbak Oci sampaikan ya, supaya anak-anak itu menjadi lebih agile. Agile itu apa sih sebenarnya? Mungkin Mbak Oci bisa jawab ini agile itu apa sih gitu?
Di sini ada Miss Rika, jagonya bahasa Inggris, takut salah juga saya. Jadi memang lebih adaptif terhadap perubahan ya, lebih tahu apa yang akan dilakukan kalau ada Benar. perubahan gitu. Lebih gesit dalam merespon perubahan ya Mbak Nina. Nah, lebih gesit dalam merespon perubahan. Aduh, maaf kalau ada iklan suara-suara ya, soalnya saya di depan teras. Oke, terus sebelum pandemi itu workshop kita offline. Setelah pandemi pun workshop kita sempat offline juga, cuman memang dengan jumlah anak-anak yang sangat terbatas gitu. Jadi waktu itu kita buka offline pas pandemi itu maksimal 6 anak. 6 anak, terus baru 2 bulan sebelum PPKM ini kita buka jadi 8 anak gitu. Semuanya bermasker dan fasilitatornya juga bermasker, dan lokasi diadakannya juga di Asram Edu Park itu yang outdoor gitu, tempatnya outdoor, jadi sangat kondusif sekali untuk mengadakan acara workshop buat anak gitu. Tapi kemudian angka kasusnya naik sehingga kita memutuskan untuk udah kita stop dulu aja deh gitu. Jadi workshop offline yang sedianya diadakan bulan Juni akhirnya mundur sampai rencananya akan diadakan di Agustus ini. Itu pun kita belum tahu kita berani offline atau masih akan online gitu. Jadi ya begitulah ya, seperti yang sudah saya tadi bilang, pandemi memaksa kita untuk kreatif mencari cara. Oke,